kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Hosea 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Hosea 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan sedang berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mementahkan musuh panah Israel di lembah Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab aku ini bukanlah umatku, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhamah. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Saudara-saudara, selamat kepada Bapak Nodi Medrian Sekeluarga, atau yang biasa kita sapa Udi, Bapak Rafael, Bapak Kaya, begitu ya. Selamat melayani. Sama-sama sekarang kita menjadi pelayan Tuhan di GKSD Glory Jakarta. Ya. Selamat juga buat Bapak Yansen, Aturu, dan Baru Bin Mangela. Baru Bin Mangela tidak dapat hadir, tapi sudah ditetapkan juga hari ini. Selamat juga kepada pengurus wanita yang baru, yaitu Mama Abel ya, Ibu Belma Pasal Valenta dan Mersin, gitu ya. Selamat juga kepada pengurus sekolah minggu tambahan Sita ya.
Sita dan Andre. Ya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk pelayanan ini ya. Mama Abel masuk pelayanan tidak ada yang punya alasan lagi. Ya, aduh saya terlambat. Mama Abel tidak terlambat. Aduh saya sakit, tidak ada alasan ya. Pokoknya kalau cuma flu apa semua tidak ada lagi alasan ya. Karena Mama Abel siap menerima pelayanan ini dalam kondisi yang serba terbatas, tapi dia siap untuk melayani Tuhan. Jadi saya berharap setelah ini nanti semua akan bersemangat karena mereka akan berkata, masa cuma flu Mama Abel saja luar biasa bisa hadir ya. Aduh, masa saya mau minta ganti Mama Abel saja bisa hadir. Jadi sekali lagi selamat melayani saudara-saudara. Saya pernah menceritakan pengalaman saya kepada beberapa bapak. Jadi dulu ada seorang pengusaha sukses. Dia malam-malam jam 10 menelpon saya. Papi, saya selalu panggil Papi oleh dia. Boleh datang nggak ke rumah? Jam 10. Saya bilang, ada apa Pak? Aduh, tolong datang. Akhirnya saya datang naik motor. Lalu dia kelihatan mukanya murah. Dia bilang begini, doakan saya. Saya bergumul dengan dosa-dosa saya. Bagus sekali kalau kamu bergumul begitu ya. Saya berharap ada jemaat dari Gloria nanti panggil saya Papi datang doakan saya. Kenapa? Saya bergumul dengan dosa-dosa saya. Oh, berarti tidak bertobat ya. Memang dia bertobat. Tetapi dia ingin saya mengetahui apa saja dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Tapi sebelum Papi doakan saya mau ajak Papi kemana? Pokoknya kita jalan seluruh Jakarta itu. Lalu saya dibawa ke tempat-tempat maksiat di mana dia melakukan dosa luar biasa. Yang belum pernah saya masuki, saya masuki. Bahkan ada satu klub, bukan klub ya, pokoknya tempat maksiat. Itu dari luar itu kelihatan tidak ada apa-apa, masuk pada istana. Itu waktu dia masuk keluar dari mobil langsung dia bilang, bos, semua cewek-cewek cantik begitu ya, bos. Pasti mereka bilang yang di samping ini hebat ini bos lagi begitu ya. Karena ini bapak ini kurus begitu ya. Wah, mereka bilang yang di samping ini luar biasa, di bos lagi begitu ya. Wah, saya masuk makin lama makin dalam dia inilah semuanya. Saudara-saudara sampai di sebuah ruangan itu ruang kayak ruangan istana. Dia bilang, Papi, coba lihat ke samping, ke kanan. Saya lihat, luar biasa, pemandangan indah sekali, saudara-saudara. Gak apa-apa kita udah dewasa di sini ya. Sekitar ya, perempuan telanjang semua, cantik-cantik. Dari mana saja? Ya, sudah. Dia bilang, yang lama-lama, Papi melayani. Kita naik ke tempat lain, habis itu sudah jam 12 malam, dia ajar saya pulang, yang itulah kejahatan-kejahatan saya. Tolong saya doakan, saya merasa tersiksa, saya mengakui dan minta ampun sama Tuhan. Akhirnya saya berdoa. Tapi sebelum berdoa saya bilang, Pak, Bapak enak, saya pikiran saya sudah kotor Pak, gara-gara Bapak tadi. Ya kan? Bapak minta ampun, saya doakan apa tadi? Pikiran saya Pak, udah kotor lihat semua tadi itu. Ya, pokoknya saya percaya Bapak adalah pendeta tidak mungkin terpulang. Jadi lalu kemudian saya berdoa. Ya, dia mengalami kelegaan ya. Dan saya percaya dia sungguh-sungguh bertobat. Namun tidak lama setelah itu perusahaannya bangkrut. Dia ditipu oleh tangan kanannya yang sudah berpuluh-puluh tahun dia percaya. Lalu saya datang ke rumahnya, sekeluarga itu menangis begitu ya. Anak perempuan yang bilang, Papi sih terlalu percaya sama dia. Papi kan walaupun percaya tidak boleh 100%. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Dan satu hal yang menarik adalah dia bilang, Papi, saya sekarang sadar bahwa suatu dosa punya konsekuensi cepat atau lambat. Dan saya merasa bahwa Tuhan menghukum saya dengan mengambil perusahaan saya. Tapi doakan saya supaya Tuhan tidak ambil saya dan keluarga saya. Ya, jadi mereka berangkat di pelayanan. Dia mengatakan jangan main-main dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada satu pengusaha lain lagi yang menceritakan hal yang hampir mirip. Dia bilang, dosa pasti akan dihukum oleh Tuhan. Tidak, mungkin tidak. Jangan pikir kita mau minta ampun langsung selesai. Enak di lu, tidak enak di Tuhan katanya. Masa kita sudah berbuat dosa lama-lama lalu minta ampun selesai?
tidak, dosa itu selalu punya konsekuensi, saudara. Cepat atau lambat, lewat peristiwa, apakah juga mungkin lewat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Berdoa supaya meskipun begitu, Tuhan tetap menyelamatkan kita dan keluarga kita. Jadi Bapak tadi sekarang aktif membantu istrinya terlibat dalam pelayanan. Mereka punya tempat pelayanan di Salatiga, kami sudah pernah ke sana dan luar biasa pelayanan, dan ternyata yang membuat dia bahagia. Dia bilang punya uang banyak itu memang menyenangkan, tapi kebahagiaan sejati hanya melalui pelayanan. Ya, jadi lakukan pelayanan dengan setia dan ingat, jangan mempermainkan Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan tadi adalah tentang Israel Utara. Jadi Israel itu terbagi dua kerajaan. Yang di selatan namanya Yehuda, pusatnya di Yerusalem. Yang di utara itu namanya Israel, menggunakan nama Israel, dan ibu kotanya itu Samaria. Nah, Hosea dalam masa yang kita baca tadi itu dia bekerja untuk Israel di utara. Tetapi berikutnya dia lebih banyak bekerja di Yehuda. Nah, dia kemudian melakukan pelayanan, menyampaikan teguran, bahkan kali ini Tuhan menunjukkan sebuah kehidupan secara simbolis tetapi nyata, saudara-saudara. Ya, jadi pada waktu itu orang-orang Israel di utara hidupnya itu, kalau zaman sekarang orang Jawa bilang zaman edan, gitu ya. Semuanya kacau balau, dosa, termasuk persundalan. Persundalan di sini menuju kepada dua hal. Yang pertama, persundalan suci. Jadi karena waktu itu percaya bahwa ada dewa pesugihan, dan seluruh masyarakat untuk kemudian mendapatkan berkat dari dewa pesugihan harus melakukan apa yang disebut dengan persundalan suci. Jadi ibadah mereka di dalamnya ada persundalan suci. Mohon maaf ya. Di situ lalu kemudian mereka melakukan ritual persundalan suci. Malah saya pernah baca di internet ada satu gereja melakukan hal seperti itu. Ya, ada anak gadis lalu kemudian dipersembahkan. Nah, itu sebenarnya di dalamnya ada persundalan suci, ya, mengikuti ritual agama kuno masa lampau, yaitu agama pada masa pada zaman Kanaan. Nah, yang kedua, persundalan yang dimaksud adalah persundalan kepada allah-allah lain, kepada dewa-dewa. Jadi sudah percaya, orang Israel sudah percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih mengikuti dewa-dewa yang lain. Karena itu Tuhan marah. Lalu kemudian secara simbolik dia menyuruh Hosea sang nabi untuk mengawini perempuan Suda namanya Gomer. Hosea bin Beri. Lalu kemudian diperintah, kawinilah seorang perempuan Suda, Gomer binti David. Saudara-saudara, itu kalau disebut simbolik sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana Allah menghukum orang-orang Israel, tetapi Hosea bukan melakukan itu sebagai sebuah peristiwa simbolik, melainkan nyata. Karena diperintah Tuhan, dia tidak bisa menolak, akhirnya dia pergi mengambil Gomer, lalu kemudian menikahinya, maka lahirlah Israel. Mengapa diberi nama Israel? Karena keluarga Yehu lalu akan mendapatkan hukuman. Jadi pemberian nama sebentar yang kita lihat ada 3 orang, semuanya terkait dengan penghukuman. Diberikan nama Israel karena ada penghukuman bagi keluarga Yehu. Sesudah Israel lepas susu, maka kemudian lahirlah anak perempuan dan diberi nama Lo-Ruhama. Lo bukan Ruhama dari kata rahim, dalam bahasa Arab rahimi, kesayangan. Jadi Lo-Ruhama bukan kesayangan. Lo-Ruhama bukan orang yang aku sayangi. Sesudah Lo-Ruhama kemudian lahir anak yang berikut, laki-laki, itu diberi nama Lo-Ami. Lo bukan, Ami dari kata umat. Ya, bukan umat. Nah, saudara-saudara, itulah cara Tuhan menghukum orang-orang Israel, khususnya di Israel Utara. Dan singkat cerita, di kemudian hari semuanya berubah menjadi berkat. Ketika orang Israel mengalami pertobatan, melakukan pertobatan dan mereka kembali percaya, mereka diberkati menjadi bangsa yang besar. Lalu kemudian
kemudian Tuhan mengatakan di saat itu nanti Israel yang kemudian sesudah ada penghukuman menjadi lembah Israel, lembah yang dikutuk, maka di situ nanti akan terjadi perdamaian. Lembah kutuk menjadi lembah Israel, lembah perdamaian. Lo Ruhama yang tadinya disebut bukan kesayanganku akan menjadi Ruhama, yaitu kesayanganku. Lo Ami akan menjadi Ami yang bukan kesayanganku, yang bukan umatku, akan menjadi umatku. Saudara-saudara, lagi-lagi ini saya katakan, dosa selalu punya konsekuensi. Entah itu lewat kehidupan kita yang berat, bergumul, penyakit, dan lain sebagainya. Tidak ada dosa yang dibiarkan oleh Tuhan. Adam dan Hawa bertobat, tapi mereka tetap menanggung konsekuensi dosa. Namun janji keselamatan untuk jiwanya ditetapkan oleh Tuhan, sehingga mereka beroleh jalan keselamatan. Jadi kalau kita melakukan dosa, bertobat, dan kalau ada konsekuensinya terima, tetapi tetap minta ampun kepada Tuhan supaya jiwa kita selamat, keluarga kita selamat, dan kehidupan keturunan kita tidak mendapatkan dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi jangan permainkan Tuhan, tetap beribadah, jangan permainkan Tuhan lewat imanmu, lewat ibadahmu, karena ternyata survei yang dilakukan umat Islam di kalangan mereka banyak yang ateis. Belum ada survei di kalangan Kristen, tapi menurut pengalaman nyata saya sudah menemukan beberapa orang, paling tidak ada 4 orang yang mengatakan agnostis, padahal tadinya aktif dan luar biasa. Mereka mengatakan agnostis karena mungkin sudah hebat, studinya udah tinggi, nalarnya udah jalan kemana-mana dan berpikir tentang segala hal, dan kemudian mengatakan, tidak ada Tuhan, ataupun kalau ada nggak penting, saya tidak mau menyembah. Dan saya melihat, saya cuma mengatakan mereka, ya jangan mempermainkan Tuhan. Kita sudah lahir dalam iman ini, jangan permainkan Tuhan. Ya, otak kita yang kita pakai untuk bernalar itu kan saya sudah pernah jelaskan. Kapasiti berpikir yang kita gunakan dari otak itu cuma 4% sampai 6%. Maka itu seorang ahli bertanya, lalu 94% atau 94% itu apa? Saya mengatakan, dan bahkan ada juga seorang penulis mengatakan, itu Tuhan akan pakai untuk membukakan segala rahasia tentang kemahakuasaannya, dan disitulah seperti yang dikatakan dalam Filipi, segala lutut akan bertepuk dan mengakui Tuhan, Engkaulah Tuhan, karena semua ternyata adalah bagian dari kekuasaan. Jadi sekali lagi terkait tema ini, jangan mempermainkan Tuhan. Yang kedua terkait dengan pelayanan, mari Pak Udi, ya kita sama-sama melayani. Mari Pak Jansen dulu, mari Ibu Velma, Mama Abel, Belsin, lalu kemudian Sinta dan Andre, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau orang lain tidak sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh. Memang dalam hidup ini tidak semua pelayanan berjalan lancar, karena manusia itu kan punya tipikal bermacam-macam. Dari pembacaan yang saya baca, paling tidak ada 9 tipikal orang. Yang pertama itu manusia tipe perfeksionis, yang kedua pengomong, yang ketiga ambisius, yang keempat romantis, itu saya romantis ya. Romantis. Yang kelima pengamat, yang keenam itu adalah yang kelima adalah penolong. Yang kelima penolong tadi, petualang, pejuang, lalu kemudian yang terakhir itu pendamai. Gitu ya. Saudara-saudara, semua kita memiliki tipe ini. Ya, dari semua kita ini ada 9 tipe. Tapi ini masih dalam ranah positif ya. Kalau yang jelek-jelek itu ada tukang gosip, ada tukang fitnah, ada tukang itu tidak masuk di sini. Kita mau membahas itu ya. Ya di sini ada tukang gosip. Gosip itu singkatan makin digosok makin sini. Makin digosok makin sini. Memang kalau gosip itu ya lagi kan balik-balik doa harus keluar.
Jadi ada orang yang perfeksionis, ya. Saya termasuk di sini. Kalau kurang rapi saya bilang Vira ganti, biar saya pakai duit saya ganti itu jangan ada yang salah. Jangan tampilkan sesuatu yang kurang. Kalau masih ada waktu perbaiki, biar kita mau korban uang. Ya, dan dalam beberapa acara. Cuma yang perfeksionis ini juga harus mengalah. Tidak semuanya juga harus seperti yang kita mau. Harus kadang-kadang ada yang kurang. Dan memang kalau kita mempelajari setiap acara yang kita lakukan, puji Tuhan berhasil, tapi ada yang kurang di sana. Kenapa selalu ada yang kurang? Untuk menunjukkan bahwa kita manusia tidak akan pernah sempurna. Tetapi secara keseluruhan Tuhan berbuat berhasil. Kemudian sesudah perfeksionis, ada yang penolong, itu baik. Ada yang ambisius, ya. Ambisi itu bagus, ya. Ambisi itu bagus, tapi jangan ambisius amat begitu, ya. Harus maunya dia. Kemudian yang berikut romantis, ya. Lalu kemudian ada yang pengamat, yang keenam apa saya lupa, ya. Kemudian dilanjutkan dengan petualang, pejuang, dan yang terakhir itu adalah pendamai. Itu kalau misalnya lagi ribut-ribut, ya. Kemudian sudah tidak usah ribut, mari kita baik. Itu pendamai. Di dalam setiap kelompok pasti ada orang itu, ya. Ada orang yang suka tusuk-tusuk, yang pancing-pancing, ya. Kalau ada orang bakal lain, tukang sate ya, bakipas kuat ya. Bakipas dia tukang sate itu, ya. Itu bahaya sekali. Tapi ada yang biasa sudah, mari kita damai, ya kan? Saya belajar dari bapak saya, selalu dia bilang, pergi dong anak, pergi kuliah. Nggak mesti ingat, tapi dalam bahasa kosong, ya. Nggak mesti ingat semua orang itu baik. Semua orang baik, ya kan? Makanya sampai hari ini orang jahat pun tetap saya anggap baik, ya. Mau dia jahat sama saya tetap saya anggap baik, ya. Bahkan lalu ada yang pernah dengar cerita, namanya ada begini. Kalau kamu batas salah, aku tersalah, kamu konflik, kamu mengalah, kamu yang minta maaf, biar kamu yang benar. Saya bilang lebih bagus lagi daripada ajaran saya. Biar pun kamu benar, kamu datang minta maaf. Dan itu saya pernah ketemu orang itu, orang tua. Sebenarnya dia dirugikan, tapi dia tidak mau konflik ini lama. Dia datang menghadap. Saya minta maaf kalau saya salah, supaya persoalan kita tidak selesai. Lawannya malu sekali, malu luar biasa, ya kan? Jadi saudara-saudara, itu tipe kita bermacam-macam, tapi kita harus kerjasama. Mungkin saya menonjol di satu sisi, yang lain menonjol di sisi yang lain, tapi tidak boleh kemudian ngotot-ngototan. Harus tetap bekerja sama. Dikatakan dalam Filipi 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengalur pikiran yang terdapat juga dalam pikiran Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah mengosongkan dirinya, turun menjadi rendah seperti manusia, bahkan menderita dan mati di kayu salib. Itu patron kita, ya, untuk hidup bersama. Kalau tidak pakai patron Yesus, bakal lain, ya, bisa bentrok, atau mungkin bilang, ya sudahlah, saya tidak masuk lagi, sudah tidak muncul-muncul. Oh, tidak boleh begitu, ya, tidak boleh begitu. Kemudian saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Sebaik-baiknya kita melayani, tidak ada manusia yang sempurna. Adam dan Hawa manusia yang sempurna, atau jatuh juga, ya, oleh taktik iblis. Bahkan pembunuhan pertama itu muncul dari keluarga Adam dan Hawa, yaitu Kain membunuh Habel. Dan dari situlah kemudian manusia menggunakan ciptaan Tuhan, yaitu kayu batu, untuk menjadi senjata menghantam sesamanya sampai hari ini. Ada energi atom lalu kemudian dijadikan nuklir, yang harusnya untuk kepentingan kemaslahatan manusia dijadikan senjata untuk perang. Kemudian Abraham, sehebat-hebatnya dia tidak pernah, dia sempat menyaksikan apa yang dijadikan oleh Tuhan, jatuh. Kemudian Yakub, ya, lalu Yakub menjadi penipu, akhirnya dia mendapatkan nama yang baru, nama Israel, pejuang Allah. Selanjutnya Musa pernah marah waktu diberitakan oleh Tuhan untuk kemudian membuat ada air dari sebuah batu cadas. Dia marah, kesal,
Yosua yang harus memimpin perjalanan Israel masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian setelah Musa ada Daud jatuh, lalu setelah Daud ada Salomo, Simson yang luar biasa diberkati dengan talenta, Thomas jatuh dalam gombalan Jerika. Kemudian ada Imam Eli. Apa kesalahan Imam Eli? Tidak mendidik anaknya untuk percaya. Dia imam yang luar biasa, tapi anak-anaknya karakternya berbeda dengan ayahnya. Kemudian ada Ayub, ya, Ayub memang setia, tetapi dia sempat protes kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru ada Petrus, ada tokoh-tokoh yang lain. Tidak sempurna. Semua tokoh-tokoh itu tidak sempurna, tapi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bangkit dan lalu kemudian melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Oleh karena itu, saya mau menyampaikan ada 3 unsur penting dalam kaitan dengan kehidupan kita kalau kita ingin maju dalam pelayanan. Yang pertama, faith, iman. Ya, iman. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, dan dasar iman adalah apa yang dikatakan Ibrani 11? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Jadi seperti yang beberapa kali saya singgung, kita belum tahu bagaimana gereja kita nanti, tapi iman sudah menjadi dasar dari apa yang kita harapkan. Iman menjadi dasar dari seluruh pengharapan kita. Jadi jangan khawatir dan jangan mundur, ya. Dan kami sedang menghidupi pengharapan itu sekarang. Dasar itu dari apa yang kami lagi perjuangkan sekarang ini. Dan tahap demi tahap semuanya kami bawa ke dalam iman, karena kita tidak mampu untuk melakukan semuanya itu kalau menurut kondisi dan keuangan kita atau kondisi kita. Saudara, bukti dari apa yang belum kita lihat. Kita selalu mendoakan anak kita, Tuhan berkati anak kami supaya di kemudian hari dia menjadi berhasil. Kita membayangkan mungkin dia menjadi dokter kah, menjadi suster kah, menjadi polisi kah, menjadi pengusaha kah, menjadi pendeta kah, menjadi majelis kah. Kita tidak tahu. Tapi iman adalah bukti dari apa yang belum kita lihat. Karena itu kaitan semuanya dalam kaitan dengan pelayanan, pertama-tama dalam faith, yang kedua karakter. Ya, karakter kita sudah jelas dalam melayani harus berkarakter Kristus. Ya, sudah banyak buku-buku yang membahas mengenai karakter Kristus begitu, ya. Jadi ya, kalau tadi kan sudah dibahas, ya, syarat-syarat menjadi penetua dan diaken. Kalau saya baca begini, saya juga tidak pas, merasa tidak layak. Tidak ada yang sempurna bisa mengikuti ini, tapi kita didorong supaya kalau bisa mendekatinya, ya, supaya kalau bisa kita hidupnya mendekati nilai-nilai yang diajarkan tadi. Misalnya dikatakan di sana tadi, tidak boleh, jangan menjadi peminum, begitu, ya. Jangan pemarah tapi peramah, jangan peminum, begitu, ya. Sama enggak minum? Ya, saya kira tidak. Kalau minum sedikit, kan Paulus pernah mengatakan minumlah sedikit anggur, tapi jangan kamu pusing begitu, ya. Jangan mabuk, artinya begitu, ya. Kalau minum sedikit tidak apa-apa, ya, karena kalau dari segi medis dulu ada dokter Toping menghimbau kepada kita kalau bagus minum, Pak, 1 hari 1 kali bir, ya, katanya yang untuk membersihkan ginjal apa, ya. Jadi nggak tahu kalau dari segi medis tidak ada orang-orang medis di sini, ya. Ya, jadi saya minum, cuma saya tidak buat minum. Kalau minum 1 gelas itu saya pasti teler, ya. Ya, tapi kemarin saya coba di Pak bisa 1 gelas begitu, ya. Saya jangan bisa 2 gelas kan. Saya kemarin kalau Pak Raul saya makan sekali itu saya pikirkan coba tidak goyang begitu, bawa mobil sampai di rumah. Ya, tapi itu secukupnya, ya, jangan sampai kita mabuk dan masih banyak nilai-nilai yang lain. Intinya karakter kita harus
Ada di sini yang sakit hati sampai hari ini nggak habis-habis? Ya, kalau ada, datang di kaki salib Yesus dan bilang, Tuhan, ampunilah misalnya Pak Jimbo, Tuhan, kemarin dia sakiti saya. Cuma kalau orang-orang bilang, bisa Pak, kalau cuma di mulut bisa, ya. Tapi kalau sudah dilakukan berat. Ada yang saya bilang begini, mulai dari doa. Jadi malam-malam berdoa, sakit hati sama Pak Jimbo, Tuhan, berkati Pak. Bilang Pak Jimbo itu susah sekali, berkati, awal susah. Tapi kalau tembus kurang berkati, ya. Sebutkan namanya orang yang kita benci atau yang menyakiti kita itu di dalam doa, gitu ya. Tapi jangan mendoakan mantan, begitu ya. Kalau itu tidak pernah selesai kalau soal mantan ya. Mantan itu harus close ya. Kalau sudah menikah ya mantan harus close, begitu ya. Pokoknya selamat tinggal, tidak ada mantan terindah, begitu ya. Harus nyanyi kayak lagu Gisa, lumpuhkanlah ingatanku, sampai dia minta Tuhan lumpuhkanlah ingatan Allah itu tentang dia. Oh, luar biasa gitu ya. Jadi saudara-saudara, karakter kita yang pertama-tama karakter Kristus, kasih itu sepenuh-penuhnya. Yang kedua, ini selalu saya ulang-ulang ya, Yesus itu selalu menggerakkan banyak orang karena langkah-langkah dan perayaan-perayaannya. Karena itu saya selalu menantang jemaat, kalau kehidupan iman belum mencengangkan orang, menggerakkan orang, berarti kita belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Apalagi dalam pelayanan belum menggerakkan banyak orang. Orang harus mati kalau berdoa, berhentilah Pak Phineas supaya pelayanannya makin menggerakkan. Saya bilang, memang saya apa membuat menggerakkan? Tapi sekarang saya sadar, memang pelayanan kita harus menggerakkan banyak orang. Ya, datang tidak telat, pulang tidak buru-buru, ya masih banyak yang harus dibenahi. Mana tadi menanggung jawab ibadah? Oh, so pulang dia, seolah dia pulang, beres tuntas harus pulang. Ya, supaya nanti generasi berikut bilang, oh, misalnya Pak Oding ya, belum bekerja tapi sudah jadi contoh ini ya. Pak Oding itu datangnya selalu jam 9, ibadah jam 10. Dia pulangnya bantu Pak Koster ya, dia bantu Pak Alex begitu ya. Selesai baru dia pulang, ya kan? Wah, selesai. Bahkan dia kumpul itu apa sama-sama yang ke depan. Selanjutnya, saudara-saudara, pelayanan berkarakter Kristus menghargai hal sepele, hal kecil. Ya, jangan pikir cuma menaruh kotak, lalu kemudian pasang ini, itu biasa. Oh bukan, Tuhan catat. Biar cuma kecil, Tuhan catat. Yang penting kita setia melakukan. Karena bahkan siapa setia pada hal-hal kecil, dia akan setia pada hal yang besar. Siapa yang setia pada perkara besar, pada perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Ya, jadi karakter Kristus cukup di situ. Yang ketiga, untuk tiga unsur penting dalam kaitan dengan pengembangan pelayanan kita. Yang pertama tadi faith, yang kedua karakter, yang ketiga kompetensi. Ya, bagaimana kita sanggup belajar dan terus belajar, saudara-saudara. Karena kalau tidak belajar ya kita nggak bisa maju ya. Sering diskusi, tanya apa yang kurang, selalu kemudian tanya teman-teman, ya evaluasi kita dalam kaitan dengan pelayanan di jemaat. Tanya sama orang, bagaimana pelayanan kami. Ada sistem yang dipakai oleh Ronaldi sekarang untuk mengevaluasi kinerja kita, dan saya bilang pakai terus itu ya. Ini akan membuat kita menjadi gereja modern. Ya, karena sistem itu lalu kemudian menilai semua orang, termasuk saya, gitu ya. Lalu saya dievaluasi, ada banyak tanda merahnya. Saya terima oleh karena memang bagian-bagian itu kadang-kadang saya abaikan dan saya harus masuk di situ. Saya harus masuk untuk kemudian melakukan pelayanan saya. Jadi saudara-saudara, ada banyak hal yang kemudian bisa kita pelajari ya dalam kaitan dengan pelayanan-pelayanan kita, karena tidak mungkin kita bisa maju tanpa melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu. Oleh karenanya, saya akan memberikan beberapa hal. Yang pertama, mulailah memahami siapa jemaat kita. Ya, saya sudah akan berbicara lebih jauh. Ya, mungkin selama ini kita tidak betul-betul memperhatikan. Mulai memahami jemaat kita. Ya, mulai memahami satu persatu. Kalau ada yang tidak hadir, kita akan gelisah kenapa dia tidak hadir. Kita tanya begitu ya. Bros, Pak Chandraman itu sudah lama. Oh tidak,
sasaran kita jelas, dan kemudian menjaga citra diri. Saya kira itu hal-hal yang penting saudara untuk kita kembangkan dalam pelayanan. Pada akhirnya saya tutup dengan satu kisah ini. Di Bintaro saya mengenal seorang ibu. Nah, dia mengalami musibah pada suatu waktu, lalu kemudian dia meratapi kemalangannya. Nah, lama dia meratapi kemalangannya, dia mengatakan musibah ini kan sebenarnya harus membuat saya semakin memahami penderitaan Kristus, katanya. Jangan lalu kemudian saya sesali kenapa saya menderita lalu kemudian menjadi susah seperti ini. Kemudian dia sadar, dia bangkit dan dia melayani sampai hari ini, dia melayani di suatu gereja di Bintaro. Jadi penderitaannya dia jadikan refleksi untuk memahami bagian-bagian dari apa yang disebut narasi penderitaan Kristus. Kalau dalam masa-masa Paskah kita kenal dengan Via Dolorosa. Dia bilang, ternyata saya menderita supaya saya punya kepekaan. Ya, pertama tentang penderitaan Kristus dan juga penderitaan orang lain. Karena itu luar biasa pelayanan sampai sekarang. Karena dia bangkit, dia sadar, dia mengambil hikmah dari apa yang dia lakukan. Karena itu saudara, apa penderitaan sekarang? Apa kesulitan? Apa kesusahan? Dari tengah-tengah kesusahan itu, saya mengajak kita semua, bangkitlah. Carilah Tuhan dan lihat, justru kadang-kadang Tuhan sangat berkuasa